Dunia kecantikan Indonesia kembali diguncang skandal besar setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM secara tegas menyatakan bahwa produk Glavitia milik dokter kecantikan Reza Gladys dan Atobah Mufid dinyatakan ilegal, tidak memiliki izin edar yang sah. Menariknya, meski telah dirilis secara resmi oleh BPOM, Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid tetap membantah dan menegaskan jika produk kecantikan miliknya tidak berbahaya. Bahkan dalam kesempatan ini, keduanya menunjukkan bukti bahwa produk kecantikan miliknya memiliki izin edar resmi. Di sisi lain, jika Reza Gladys dan Atobah Mufid sah dinyatakan bersalah, keduanya disebut terancam hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta produk Glavitia milik Reza Gladys dan Atobah Mufid dinyatakan ilegal oleh BPOM versi Cumi Top 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan konsumen dengan mencabut izin edar 16 produk kosmetik yang dinyatakan ilegal. Ya, salah satu yang dinyatakan ilegal adalah Glavitia Growing Booster Cell milik dokter kecantikan Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid. BPOM telah bertindak. Sejak 2 Februari 2024, BPOM telah membatalkan izin edar produk Ribeskin Superficial Pink Aging. Temuan BPOM, Glavitia Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Tulis BPOM RI dalam postingan Instagram. Tak pelak pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kualitas produk kecantikan yang beredar di Indonesia, terutama karena temuan bahwa produk-produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Setelah BPOM merilis 16 produk kosmetik yang ilegal dan atau tidak memiliki izin edar yang resmi, Reza Gladys langsung angkat bicara. Ya, melalui sosial media Instagramnya, Reza Gladys menegaskan jika produk kecantikan miliknya tidak berbahaya. Lantas seperti apa penegasan Reza Gladys dan Atobah Mufid terkait produk kecantikan miliknya yang dinyatakan BPOM ilegal? Saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya.
treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Ribeskin. Produk Ribeskin itu adalah sudah ber-BPOM, ya. Dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili, jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes, insulin. Kan dia sama sendiri gini. Lebih dalam itu. Lebih dalam malah. Tes glukosa, tes kolesterol ini di sini kan sama pakai jarum. Tidak dilakukan Ya kan? oleh dokter. Nah, itu tidak dilakukan dokter. Di apotek juga bisa. Ini sudah ada Depkesnya dan ini udah ada Depkesnya dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment, ya, nama treatment produk, nama treatment klinik, produknya Ribeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidroquinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Sebenarnya Ribeskin itu adalah isinya adalah satu box itu 4. Satu box itu isinya 4. Kami jual itu satuan. Karena untuk treatment nggak mungkin saya kasih 4-4-nya langsung dikemukain. Jadi saya jual satu per satu. Makanya dijual satu per satu dan itu treatmentnya di klinik dengan nama glowing booster cell. Jadi tidak ada masalah. Tak hanya membantah dengan omongan belaka, Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid juga menunjukkan sejumlah bukti berbentuk data bahwa produk kecantikan miliknya memiliki izin edar yang resmi. Lantas seperti apa bukti dan data yang ditunjukkan Reza Gladys dan Atobah Mufid sebagai bantahannya? Ini pakai voucher ya, ini pakai voucher. Ini hasil labnya, Maksudnya peminatnya. hasil labnya semua ada di sini. Hasil labnya semua ada di mana ya? Saya cek. Pokoknya hasil labnya ada semua di sini. Pembeliannya pun ada. Jadi, nah ini NA-nya, ya. Nah ini hasil NA-nya, ini hasil labnya. Nih Tidak untuk mengandung merkuri. hidroquinon, logam ya, merkuri sorry. Ini tidak ada. Jadi udah negatif semua. Jangan bilang produk kita itu berbahaya, ya. Nih, uji kandungan beta-metason pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya udah ada Izin Kemenkes. izin Kemenkesnya. Jadi kalau misalkan direview lagi, ya direview lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri, ya kenapa, tujuannya apa? Kalau kalian pintar udah tahu berarti tujuan dia itu untuk apa. Tapi kalau misalkan masih mereview, ya masih mereview sedangkan produk kami ini sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik, ya sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik, ya berarti tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Jadi itu kalian pikir sendiri lah. Terlepas dari rilis yang diumumkan oleh BPOM, sebelumnya terdakwa Nikita Mirzani sempat mencecar Reza Gladys dan Atobah Mufid terkait produk kecantikan yang diduga berbahaya. Namun Reza Gladys dan Atobah Mufid justru menyebut Nikita Mirzani menggiring opini yang seolah produk kecantikan milik mereka berbahaya. Ya, meski kini pernyataan Nikita Mirzani itu seolah dibenarkan oleh BPOM bahwa produk Dalvicia tak memenuhi standar BPOM, Reza Gladys dan Atobah Mufid tetap bersikukuh menyatakan bahwa produknya tidak berbahaya. Enggak dong, enggak kaget.
kaget karena ya beliau persis senjatanya cuman itu, dan saya sudah jelaskan berkali-kali, kan tadi saya sudah jelaskan memang bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya, padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Itu harus karena produk kami tidak digarisbawahi. ada yang bermasalah. Jika Reza Gladys dan atau Bah Mufid dinyatakan resmi melanggar aturan BPOM, keduanya tampaknya terancam hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda 15 miliar. Ya, pernyataan tersebut turut diunggah melalui postingan BPOM RI bersamaan dengan rilis produk kosmetik yang diduga berbahaya. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, termasuk kosmetik, dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana. Pelaku pelanggaran akan dikenai ketentuan pasal 435 JO, pasal 138 ayat 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Usai postingan BPOM beredar luas, pro dan kontra publik pun tampak berseliweran di laman postingan BPOM. Ya, ada yang meminta para pelaku di penjara, namun ada pula yang tetap memberikan pembelaan. Jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini, ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk, ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang, yaitu ya dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Selain itu jangan dipercaya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.